Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Kang Sep ya. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya seperti biasa mau bikin pack lagi ya. Ini pack sekali. Oh ini berat. Ini kurang lebih 12 kilo nih ya teman-teman. Ini saya bikinnya banyak. Jadi tepungnya pun banyak. Menggunakan ini sampai 5 kilo. Jadi ini merek apa ini sagu tapioka ya, tapi mereknya harus brand, tidak apa-apa yang penting tapioka. Seperti biasa ya, bikin pack-packnya banyak, tapi nanti di resepnya per satu resep aja teman-teman ya. Udah siap airnya, dan ini telurnya pun udah siap. Mantap, telurnya mantap ya. Disiapkan, tinggal saya bikin adonan ya. Beres-beres dulu dah teman-teman ya. Oke buat teman-teman semua, semoga sehat selalu ya semuanya teman-teman. Kali ini saya mau dialasin dulu ya, tidak terlalu berceceran ya si sagu teh dong, berceceran dari boy melapang luar. Ya teman-teman, jadi maka saya alasin dulu biar nanti buang itunya udah ya gitu teman-teman. Nah, ini kira-kira gitu lagi, dan ini masuk ini nanti buat bulanannya. Lalu ini timbangan selalu di sini karena ini proporsinya akan ditimbang kurang lebih 150 gram ya teman-teman. Nah, timbangannya masih legend. Oke, taruh di situ. Di sini jangan lupa siapkan gunting. Ini harus dekat gunting. Gunting ini. Ini siapkan saja. Ini buat apa di sini nanti. Ini buat campurannya di sini. Ini teman-teman udah pada tahu ya ini apa pack ini. Sudah kosong, tapi siapa tahu nanti teman-teman ataupun saya berhenti saya bekerja udah jualan pack aja, pasti dijamin ya, dijamin dapat duit obat cuan. Oke, jadi modalnya telur dan ikan giling ini 12 kilo, tapi saya akan bikin kira-kira per 3 kilo itu mendapatkan kurang lebih 45 porsi, 45 pieces per kali 150 gram ya teman-teman. Ini banyak sekali, kalau 10 kilo aja udah 150 pieces ya teman-teman. Jadi saya merebusnya di sini, satu kali rebus kurang lebih 30 atau 35 ya teman-teman ya. Nah, jadi ini biar sekaligus, dan waktunya itu lumayan panjang ya teman-teman. Merebus pempek itu kurang lebih, kalau banyak ini saya dari 0 api kecil terus dibesarkan kurang lebih 40 menit atau lebih ya. Jadi cukup lama dan harus telaten, harus ulet ya teman-teman. Nah ini saya sudah siapkan ini si tepung tapiokanya ya. Nah ini tapioka. Jadi di sini tapiokanya bisa per setengah kilo atau per 1 kilo. Ya kalau punya wadah besar silakan, ini wadahnya saya kecil ya. Oke teman-teman, lanjut saja teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Langkah selanjutnya teman-teman, lanjut saya siapkan ini timbangan. Nah ini kurang lebih timbangannya. Jadi saya nimbang, ini ada wadah kurang lebih per 500 gram. Oke, ini karena timbangannya kapasitasnya cuma 2 kilo. Ini udah setengah. Baru 1 kilo. Ini 1 kilo ya. Terus 1,5 kilo. Bos. 2 kilo. Soalnya ini tempatnya kecil teman-teman, jadi nggak bisa ngaduk sekaligus. Jadi saya ini per 3 resep atau 3 kilo. 2,5 kilo, terus 3 kilo. Bagian tuh. Udah. Nah, jadi ini 3 kilo saja ya teman-teman ya.
Oke, langsung saja ke proses berikutnya teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, lanjut saya taruh di sini ya, di bak cuci. Tapi bukan mau dicuci ya teman-teman, tapi ini saya mau kasih air. Jadi airnya air biasa saja, air keran. Langsung, karena ini per 3 kilo, jadi per 1 kilonya airnya bisa 500 atau bisa 600 ya, tergantung tingkat kekenyalannya atau kelembekannya. Nah ini buat 2 kilo nih baru 1000 ya. Nah, ini tinggal 500 atau 600 ya, lebih sedikit nggak apa-apa teman-teman. Nah, biar si teksturnya halus, agak lembut. Nah udah gitu biasa teman-teman, dikucek-kucek. Nah, ini dikucek-kucek, saya pakai sarung tangan. Tidak pakai sarung tangan pun tidak apa-apa, pokoknya dikucek-kucek sampai rata ya teman-teman ya. Nah, terus sampai rata dikucek-kucek, kayak nyuci aja ya teman-teman. Jadi ini kayak nyuci, dikucek-kucek terus. Pokoknya ini saat pengucekan ini harus betul-betul rata ya teman-teman ya. Dan di sini pun akan dapat serat-serat ikan tuh akan nempel di sini. Jadi ini bisa diambil ya, karena harus bersih. Jadi tetap aja ada serat-serat ikannya, ini harus dibuang ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, saya harus terpaksa rela melepaskan sarung tangan saya karena harus pakai tangan. Tidak enak nih kalau nggak pakai tangan ya. Jadi ini diaduknya harus pakai tangan dan tangan saya udah bersih, dan biar mudah dapetin si serat-serat ikannya ya teman-teman. Ini sambil diremas-remas. Dan kalau udah terasa lembut dan sambil diperat sedikit, dan ini akan nempel si serat-serat ikan, dan ini saya buang ya serat-seratnya teman-teman ya. Oke. Mungkin teman-teman paham maksudnya, karena di sini tuh ada banyak serat ikan. Jadi ikan tenggiri itu seratnya banyak. Nah, jadi itu ada kulit-kulit ini bikin alot ya. Dia harus dibuang. Begitu ya teman-teman tipnya. Jadi harus dibuang ya. Nah, dan jangan ragu, ini ngucek-nguceknya terus aja dikucek sampai hancur, sampai kalis. Nah ini masih banyak serat-seratnya nih teman-teman. Jadi ini dalam pengucekan ini emang cukup lama prosesnya, perlu waktu 30 menit ya, karena sambil membersihkan serat-serat tuh ya teman-teman ya. Tuh lihat sendiri kan ini teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, dan ini dirasa sudah halus, sudah tidak ada apa itu kulit-kulit. Ini masih ada sedikit, nggak apa-apa ya. Dan kadang-kadang masih suka ada duri ya. Jadi ini harus hati-hati, emang ini harus super hati-hati ya teman-teman. Nah kalau udah begini, udah lentur, jangan lupa langsung tambahkan garam ya teman-teman. Ini saya bumbunya garam saja. Kalau teman-teman mau pakai penyedap, micin atau sejenisnya silahkan ya teman-teman. Nah ini saya tambahkan ini aja nih, 1, 2, sip, 3, 4. Nah jadi ini 4 sendok makan setara hampir dengan 40 gram garam ya. Dan biasanya kalau udah si garamnya masuk teman-teman, ini nantinya akan menggumpal atau akan berat. Nah jadi ini harus terus saja diaduk. Ini diaduk rata. Dan kalau emang kurang asin sedikit bisa ditambahkan ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang suka bumbu micin bisa ditambahkan. Kalau saya ini nggak pakai micin, nggak apa-apa, karena dari ikannya udah gurih sekali. Tapi mungkin yang merasa kurang gurih silahkan ditambahkan saja ya. Dan sebetulnya ada serbuk sari ikan tenggiri juga ada, bisa dipakai. Saya pun suka pakai itu, tapi kali ini sudah habis, nggak apa-apa. Jadi saya pakai garam saja. Itu teman-teman. Nah ini udah mulai berat. Tuh. Udah mulai berat ya, terasa. Udah mulai berat, udah mulai mengental. Dan ini syaratnya harus diaduk terus ya teman-teman. Jadi enak tidaknya empek-empek ini ya, ini dari ulenan pertama ini ya teman-teman. Nah ulenan si ini harus benar-benar kalis dan harus benar-benar tadi awalnya itu harus benar-benar rata dan semuanya lentur ya teman-teman. Nah jadi ini udah mulai berat nih teman-teman.
Ini udah mulai berat dan adonannya udah mulai begini ya. Tuh. Dari tadi agak encer, sekarang udah mulai berat. Nah ini tandanya berarti si ikannya masih bagus, segar ya teman-teman. Karena si garam itu mengikat ya. Nah, udah begini juga udah cukup. Ini untuk dasarnya teman-teman. Untuk dasar cara pengadonan atau pengulenan si daging empek-empeknya. Dan ini segini cukup lentur, nanti di empek-empeknya itu tidak terlalu keras ya, kenyal ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya akan siapkan ini si tapiokanya. Jadi ini 500 gram ya teman-teman. Jadi per 1 kilo itu 500 gram. Berarti saya harus nyiapkan 3. Nah, ini 3 berarti 1,5 kilo. Itu teman-teman. Jadi perbandingannya 1:500 ya teman-teman. Dan airnya pun antara 500 dan 600 ya teman-teman. Tergantung tingkat kekentalan atau kepadatan ikannya ya teman-teman. Kalau pingin agak lentur bisa ditambahkan di 600. Oke teman-teman, dan ini saya akan masukkan si tapiokanya per 500 kilo ya. Jadi saya gunting dulu di sini nih. Jadi gini ya teman-teman. Jadi hasilnya tuh nanti akan bagus. Oke, saya langsung saja. Dan mohon maaf ya teman-teman, ini tempatnya di bak cuci, nggak apa-apa, karena biar ngaduknya tuh enak teman-teman. Kalau di meja itu biasa, karena banyak, tenaganya kurang. Kalau begini agak turun enak. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bebas-bebas saja teman-teman, mau di mana ngaduknya tempatnya, silakan. Karena ini saya tempatnya sempit, jadi saya ini ada bak cuci besar, jadi di atas bak cuci. Nah, gitu ya teman-teman. Ini udah semua, udah. Dan ini langsung diaduk. Jadi saya tetap pakai tangan ya, nggak pakai sarung tangan. Mungkin nanti aja pakai sarung tangan lagi. Jadi ini langsung diaduk pelan-pelan biar bercampur rata. Nah, ini tahap-tahap terakhir ya teman-teman untuk pengulenan awal. Nah, pengulenan awal bikin empek-empek biar menul-menul, biar kenyal dan hasilnya pun cukup memuaskan ya teman-teman. Nah, jadi sudah dicampur 3 kilo daging sama 1,5 kilo tapioka. Jadi jumlah jamlehnya hampir 4,5 kilo ya teman-teman. Nah, jadi ini akan bertambah. Tapi tetap hasilnya biasanya kalau per 150 itu 1 kilo resep saya dapat 15 atau 16 ya, tergantung nanti. Kan nggak selalu rata 150 gram, kadang-kadang mungkin kurang 2 gram, kurang 5 gram ya teman-teman. Itu udah hal biasa ya. Nah, ini diaduk terus teman-teman sampai rata. Nah, jadi ini saya kasih jelasnya, ini tutorialnya cara bikin empek-empek enak rasanya teman-teman. Dan rahasianya tergantung dari pengulenan awal tadi si daging gilingnya ya teman-teman, sama dicampur airnya. Oke teman-teman, jadi siapa tahu teman-teman jadi pengusaha empek-empek ya, udah kalau emang sudah menekuni, jangan takut, berhenti kerja pun nggak apa-apa, jualan empek-empek pasti berhasil, pasti lebih maju ya teman-teman. Doakan saja teman-teman ya, saya pun akan begitu, usaha empek-empek. Pokoknya dijamin lah buat teman-teman ya, dijamin insya Allah milik rezekinya lancar dengan berjualan ya teman-teman. Yang penting telaten dan tekun, itu aja, konsisten ya. Mungkin begitu. Kayak di mana nih saya kok mencapruk teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi ini saya nggak di skip biar teman-teman tahu ini cara nguleninnya begini. Jadi kalau di skip nanti kurang puas teman-teman menontonnya. Nah, yang penting teman-teman menontonnya dengan full ya, dan full support, semangat. Insya Allah nanti hasilnya pun akan bagus. Itu teman-teman. Jadi menontonnya jangan setengah-setengah ya teman-teman ya. Tonton sampai full, sampai selesai. Dan emang kalau bermanfaat, berguna, silahkan teman-teman dipraktekkan ya. Dipraktekkan di rumah, mau usaha kecil-kecilan bikin empek-empek silahkan. Jadi resepnya nanti ada di deskripsinya. Dan saya bikin resepnya per 1 kilo ya, per 1 resep, biar teman-teman tidak gagal paham. Begitu ya teman-teman. Mari berbagi, bersharing, biar ada manfaat dan berkahnya teman-teman ya. Semoga ya teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini terus diaduk.
Nah ini udah mulai. Nah ini dalam tahap pengadukan ini emang cukup haheho juga ya, cukup capek, mengeluarkan energi. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya kenapa nggak digiling aja pakai mesin atau apa. Ya itu bisa saja, tapi tetap kalau menurut saya enak manual begini ya teman-teman. Yang penting per resepnya jangan terlalu banyak untuk ngalulin ini 3 resep aja per 3 kilo udah berat ya teman-teman. Jadi bikinnya lebih baik bertahap, hasilnya bagus daripada kita sekaligus banyak-banyak. Walaupun pakai mixer atau pakai gilingan mungkin ada sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, jadi ini udah mulai tercampur kalis. Nah ini teman-teman. Nah kalau udah begini tercampur, bisa di resting dulu teman-teman, didiamkan dulu ya, jangan langsung dibikin dicetak. Diamkan dulu biar si adonannya tidak pusing, tidak kelabakan. Si adonannya tidak pusing, tidak kelabakan, jadi biar di resting dulu. Nah, saya suka resting dulu kurang lebih 20 menit. Nah, jadi biar bereaksi dulu ya antara si ikan, garam, tapioka. Nah, dia bereaksi nanti kan. Nah, ginilah teman-teman ya. Jadi ini biar di resting dulu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman kan. Udah. Nah, ini saya tutup dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, langkah selanjutnya saya udah siapkan ini, dan tadi kurang lebih 20 menit ini sudah didiamkan ya. Nah, ini saya pakai sarung tangan kali ini karena ini biar tidak terlalu nempel di tangan. Ini sarung tangan karet ya, silikon. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman, sarung tangannya di model begini bagus. Oke, langsung saja saya ambilkan ini si adonan. Per sininya kurang lebih 120 gram ya. Nah, ini adonan dasarnya 120 gram. Lalu masukkan ke sini ya teman-teman. Nah di sini ada lagi proses ini diulenin ya teman-teman ya. Nah, dan ini pun perlu lumayan agak sedikit lama atau harus telaten. Jadi nggak bisa terburu-buru ya bikin pack ini teman-teman. Jadi harus sabar, barbar gitu. Tidak barbar tapi harus sabar ya. Nah, dan ini kalau emang kira-kira sudah terasa sedikit padat, ya, nah, mungkin ini udah cukup. Nah ini di rounding dulu ya, atau di bulat-bulat seperti bikin donat ya teman-teman. Nah, ini pun ada yang bilang wah ini donat ya, nggak apa-apa, ini donat ikan. Nah, terus sedikit dicelupin ke tapiokanya, dan ini bisa digiling-giling kembali. Nah, ini maksudnya biar mencari lubang. Nah ini teman-teman mungkin udah pada paham ya, karena di video saya itu udah ada, ini sering bikin pack karena emang tiap hari yang pack itu laris, manis. Nah ini udah begini teman-teman, tinggal ini masukin telur. Nah ini telurnya si putihnya udah saya buang separuh teman-teman. Nah ini masukin saja, buang, dan di sini langsung diangkat. Nah jadi ini dijepit. Nah begini ya teman-teman. Oke, dan ini saya harus perlihatkan nanti merebusnya teman-teman. Jadi ini kira-kira begini, nanti saya akan sambung. Nah, oke teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Kembali saya ambil lagi nih. Ini 20 menit sudah. Ini di restingnya, dan dia ambil kurang lebih 120 gram ini lebih, dan dimasukkan lagi ke tapioka yang kering ya teman-teman. Ini fungsinya biar membentuk dan tidak terlalu lengket ya teman-teman. Kalau langsung nggak pakai ini ya susah juga ya, karena nggak ada dasar buat megang ya gitu teman-teman. Jadi ini harus diaduk terus. Nah, mungkin yang pertama tadi agak kurang. Nah, ini yang kedua harus betul-betul sedikit padat ya teman-teman. Nah ginilah. Nah ini dirunding kembali atau dibulat-bulat seperti donat. Nah, gini ini diputar-putar dulu karena ini bikinnya besar-besar. Jadi ini tuh jadi 150 ya kalau ditimbang. Oke, digulatin kembali dan dikasih lubang. Nah ini saat bikin lubangnya diputar-putar saja ya teman-teman.
Oke, diputar-putar saja. Dan udah dapat lubangnya, ini berhasil lubangnya. Tinggal ini tambahkan si telur. Nah, ini telur di sini ya teman-teman. Bagus sekali. Ya, ini tinggal diangkat, tarik. Nah, ini tinggal tarik ya, tinggal gini aja. Tuh. Nah, jadilah kayak kapal selam ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, ya ini sudah ada 3. Nah, ini caranya begini ya. Tuh. Oke, saya masukkan pelan-pelan. Ini apinya api kecil dulu ya teman-teman, dan airnya nanti dimatenginnya bareng-bareng ya teman-teman. Kalau udah kumpul semua sini baru apinya dibesarkan kurang lebih 40 menit ya, karena ini banyak. Oke teman-teman, lanjut. Oke, kembali lagi. Nih, saya isi lagi. Nah, baiklah teman-teman, ini sudah banyak. Tuh, udah 35 lebih ya. Dan langsung saja ini apinya saya besarkan ya teman-teman. Jadi dari sini itu 40 menit ya teman-teman ya. Tuh, bayangkan ya teman-teman. Ini biar matangnya nanti bareng tuh. Ini belum matang ya teman-teman. Nah, jadi prosesnya nunggu 40 menit ya. Oke. Begitu ya teman-teman. Jadi tunggu sampai matang, mengambang atau mengapung 40 menit dari sekarang ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, dan ini 40 menit sudah. Tuh hasilnya, wow, menu-menu ya teman-teman ya. Ini tinggal diangkat saja. Ini saya siapkan wadahnya nih, gede sekali. Tinggal diangkat. Jadi matangnya itu sama ya. Menu-menu, aduh super gemoy ini semua. Ini banyak, jadi ini teman-teman, ini hasil airnya begini ya. Jadi tempeknya itu ukuran 150 gram. Ini sampai penuh ya teman-teman. Oke, mungkin teman-teman penasaran ini bagaimana nanti hasil akhirnya kalau mau digoreng ya bagaimana. Kalaupun mau dimakan langsung begini juga enak ya teman-teman. Sama kuah cuko ya, kuah cukonya udah saya pernah bikin, resepnya ada di video yang sudah. Nah ini banyak, saya ini harus nahan. Ini biar nggak saya angkat dulu semua, ini takut jatuh ya teman-teman ya. Nah jadi beginilah hasilnya. Waduh, nah nih teman-teman ya, oke tuh banyak sekali. Pokoknya top. Oke teman-teman ya, jadi tunggu biar saya icip goreng dulu nanti bagaimana rasa hasilnya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, langsung saja saya siapkan pan dan minyak sudah panas dan saya goreng satu ya. Oke, biarkan sampai matang ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau saya suka agak kering ya, jadi saya balik dulu. Nah, agak sedikit kecoklatan. Oke, ya tunggu sampai agak kering ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini cukup kering ya, dan langsung saja diangkat dan tiriskan, langsung saja kita potong-potong ya teman-teman. Mantap ya. Oke teman-teman, langsung saja sini. Nah itu teman-teman, jadi saya akan potong dulu ya teman-teman ya. Ya terlihat. Nah, ini biasanya kan pempek Palembang tuh sebelum dipotong digoreng dulu. Nah, kita lihat, kita potong dulu beberapa bagian. Tambah lagi. Tuh teman-teman ya, tuh hasilnya. Dan langsung saya tata di sini. Nah, lihat teman-teman. Nah, jadi situ, dan tidak lupa pakai kuah cuko. Nah, ini saya kasih kuah cuko ya teman-teman. Saya senang diguyur ya kuah cukonya, nggak apa-apa. Nah, biar terlihat. Mantap. Dan tambahkan ini
potongan timun dadu. Nah, gini aja teman-teman. Saya suka timunnya banyak. Tuh kan, mantap sekali kan teman-teman ya. Bagaimana rasanya teman-teman? Langsung saja diicip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya pun penasaran, pasti teman-teman pun penasaran ya. Bagaimana rasanya si empek-empek ini ya, yang bikinnya tuh benar-benar ngejelimet ya teman-teman. Tapi ini hasilnya tuh, lihat ya teman-teman ya. Lihat sendiri bagaimana rasanya. Mari makan teman-teman. Ini sudah ada sausnya ya teman-teman. Jadi ini bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman. Udah kepecar saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata rasanya enak, kenyal teman-teman. Sesuai. Sorry ya, saya sambil berdiri karena duduk susah, sempit dapurnya. Jadi ini enak sekali, tambah cuko dan ada mie-nya ya tuh teman-teman. Pokoknya enak teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman mencobanya. Jadi jangan takut, walaupun nanti berhenti kerja di perusahaan, teman-teman bisa bikin pack sendiri di rumah, mencoba jualan ataupun usaha kecil-kecilan di rumah ya, untuk ide jualan ini bisa menghasilkan cuan yang banyak. Saya pun begitu teman-teman. Doakan saja dari teman-teman ya, semoga jadi pengusaha pempek yang sukses, teman-teman maupun saya juga. Oke teman-teman, sampai di sini tutorialnya bikin pempek yang kenyal, enak dan lembut. Oke, dicampur kuah cuko, jadi lebih mantap ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua di rumah ya, bikin pempek. Jangan lupa teman-teman ya, tonton sampai full habis nih, biar tidak gagal paham. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.